agar supaya daya tahan tanaman nilam kita sebelum kita tanam di lahan kita itu memiliki daya tahan yang kuat. Dan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Hari ini saya lagi menanam nilam di tempat pembibitan kita kemarin, karena kita dari sejak membuat tempat pembibitan kemarin ini sudah 6 hari, sehingga hari ini kita lanjutkan dengan melakukan proses penancapan bibit nilam di media tanam kita yang kemarin kita sudah siapkan. Jadi sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, sebelumnya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan rutinitas dalam menggeluti tanaman nilam untuk menghasilkan minyak atsiri nilam itu sendiri. Saya ditemani sahabat saya yang selalu menemani saya di dalam menggeluti tanaman nilam ini, yaitu sahabat saya Mas Pi. Ini sementara kita proses penancapan nilam yang kita sudah sediakan, dan proses penancapan ini dilakukan pasca kita mendiamkan media tanam selama 6 hari. Dan hari ini kita lanjutkan dengan proses penancapan bibit nilam itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita langsung lihat sahabat saya yang sedang menanam nilam di media pembibitan kita. Ini bibit kita yang kita sudah sediakan. Bibitnya panjang-panjang ya sahabat-sahabat semua. Panjang, lumayan panjang. Kita bisa lihat ini bibitnya, dan ini kita langsung tancapkan di media tanam kita. Proses penancapannya juga sangat sederhana. Sisa jarak antara bibit satu dengan bibit lainnya itu mesti diperkirakan. Dia tidak rapat juga tidak terlalu jarang, supaya dia tidak kalau dia pas layu dia ambruknya tidak langsung jatuh ke tanah seperti ini. Jarak antara bibit satu dengan bibit lainnya sekitar 7-8 cm, dan untuk memanjangnya dia ruasnya hanya segitu aja, sekitar berapa senti, 2 cm ya. Dalam proses penanaman bibit ini kita mesti pastikan bahwa media tanam kita ini memang benar-benar sudah siap untuk dilakukan proses penanaman bibit yang kita siapkan. Karena kalau misalnya pada saat kita mempersiapkan media tanam yang kondisinya masih belum siap untuk ditanami, tentu nanti akan berefek kepada bibit yang kita sudah mau tanam gitu. Nah, maksud saya seperti ini. Kalau misalnya pasca pencampuran tanah dengan koheknya, dan apalagi tidak dicampurkan dengan pengurainya, dekomposternya, maka dia perlu waktu yang agak lama, karena tentu media tanamnya nanti akan panas dan akan berefek kepada tanaman nilam kita gitu. Nah, sehingga fungsi dekomposter kemarin itu untuk mempercepat proses penguraian dari kohek yang kita sudah campurkan dengan tanah di media tanam, sehingga kita perlu memastikan bahwa media tanam benar-benar siap untuk ditanami bibit nilam yang kita siapkan. Selanjutnya, ketika proses penanaman ini sudah selesai, tentu langkah selanjutnya kita akan menutup agar supaya tidak dimasuki hama, karena yang paling menakutkan itu kalau di media-media tanam begini, yang pertama itu soa-soa atau biawak, yang kedua itu biasa ayam, karena lokasi media tanam kita tidak berjauhan dengan rumah, sehingga biasa ayam sering kemari. Kalau misalnya ayam bisa masuk dan merusak tempat pembibitan kita, maka percuma kita melakukan proses pembibitan ini. Nah, sehingga ketika sudah selesai dalam melakukan proses penanaman ini, kita akan tutup rapat bibit kita ini yang kita sudah tanam
menggunakan karung, dan kalau misalnya sahabat-sahabat semua ada plastik, sangat bagus juga itu ditutup menggunakan plastik, karena kalau menggunakan plastik hama yang lainnya kayak belalang dan lain-lain dia tidak bisa masuk. Tapi kami menggunakan karung yang kita sudah siapkan, nanti kita akan dinding dengan karung dan di atasnya juga kita akan tutup rapat agar supaya hama itu tidak bisa masuk di tanaman kita. Pasca kita tanam ini, nantinya jarak waktu 5 atau 6 hari kita akan semprotkan kembali insektisidanya dan fungisidanya agar supaya tidak ada penyakit yang ada di tanaman kita. Ditambah juga supaya hama dari bibit yang hinggap di tanaman dalam kita itu mati gitu, sehingga di waktu 5 atau 6 hari kita sudah bisa semprotkan insektisidanya dan fungisidanya. Nah, di 7 harinya atau di 8 harinya kita bisa semprotkan ZPT-nya ya, kita semprotkan ZPT-nya agar supaya tunasnya ini cepat tumbuh dan bisa tumbuh subur. Lebih bagus lagi kepada sahabat-sahabat semua, bisa disemprotkan menggunakan Rodmos ya, Pi ya, perangsang akar supaya proses pengakarannya lebih cepat gitu. Rodmos sangat penting karena dengan metode seperti ini yang kita kejar adalah pengakaran gitu. Bibit cepat mengakar dan kita bisa cepat pindah di lahan kita gitu. Untuk Rodmosnya itu bisa disemprotkan pasca ditanam, bisa langsung disemprotkan, atau 1 hari setelah tanam bisa disemprotkan perangsang akarnya, dan jangka waktu 18 sampai 19 atau 20 hari maka bibit yang kita tanam di media ini siap untuk dipindahkan ke lahan kita. Sehingga kalau dengan metode seperti ini kita sudah tidak perlu lagi menggunakan metode tanam ditutup menggunakan cepuk, karena daya tahan tubuhnya sudah kuat dan sudah muncul akarnya di bibit yang kita sudah semai di media tanam ini. Jadi itu beberapa kelebihan menggunakan cara ini. Nah, cara ini juga tentu menghemat budget kita dalam membudidayakan nilam ini. Karena tentu kalau misalnya dalam luasan 1 hektar kita bisa melakukan proses pembibitan ini sebanyak 20.000 atau 25.000, tentu proses tanamnya akan cepat dan kita tidak mengeluarkan kos anggaran untuk membeli cepuk, sehingga kita sedikit hemat dalam membudidaya tanaman nilam itu sendiri. Ini kita siapkan bibitnya kurang lebih itu sekitar 1.000 lebih. Nah, ini dengan media tanam seperti ini 2.000 pohon bisa masuk. Tapi bibit yang kita siapkan hari ini itu baru 1.000 lebih. Nanti kita akan tambahkan untuk mencukupi media tanam kita. Jadi dalam proses pembibitan ini 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita bisa langsung cross check media tanam kita ini, apakah ada hama yang masuk di tanaman kita ini atau tidak gitu. Karena memang yang paling rawan itu kalau sudah dimasuki ayam atau dimasuki biawak, itu binatang yang merusak tanaman nilam kita gitu. Karena beberapa lokasi kita itu hama yang paling kita siksa mau kasih tahu itu sudah ayam. Ayam ini tidak bisa dikasih tahu gitu. Jadi perlu diwaspadai berapa hama ini dan kita antisipasi agar hama-hama ini tidak mengganggu bibit yang kita sudah tanam di media pembibitan kita gitu. Oke sahabat-sahabat semua, jadi itu tadi beberapa aktivitas saya, cara menanam nilam di media pembibitan kita. Aktivitas ini kami lakukan tentu ada beberapa alasan. Yang pertama, kita inginkan agar supaya daya tahan tanaman nilam kita sebelum kita tanam di lahan kita itu memiliki daya tahan yang kuat. Dan yang kedua, tentu ini sangat membantu untuk menghemat budget yang kita siapkan dalam membudidaya tanaman nilam itu sendiri gitu. Nah, sehingga dengan alasan-alasan ini sehingga kita menggunakan metode ini. Dan tentu langkah selanjutnya rencana saya nanti akan membuat seperti lokasi pembibitan menggunakan screen house, dan kami nanti akan menyediakan bibit. Rencananya saya akan menyediakan bibit nila mangkok
dan nilam lokal. Dua bibit ini yang akan kami budidayakan dan siap untuk kami jual kepada sahabat-sahabat petani nilam yang membutuhkan bibit ketika ingin menanam atau membudidaya tanaman nilam ini gitu. Nah, oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk hari ini, cara bagaimana menanam bibit nilam kita di media penyemaian yang kita sudah siapkan. Oke, sekian dari saya Setio Prayogo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.